Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, apa kabarnya? 10 November, apa sih yang terlintas dalam benak adik-adik kalau mendengar kalimat 10 November? Pasti jawabannya Hari Pahlawan. Setiap tahun pada tanggal 10 November, kita rutin merayakan Hari Pahlawan. Adik-adik sebagai pelajar biasanya memperingati Hari Pahlawan dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Mau tahu alasannya? Simak penjelasannya berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris yang membonceng Belanda mendarat di Jakarta dan di Surabaya pada tanggal 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, diantaranya melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris memiliki misi rahasia, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi negara jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada malam hari, pada tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Vlugman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, arek-arek Surabaya yang melihatnya marah, kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Jenderal Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel dikawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Vlugman agar segera menurunkan bendera. Tetapi Vlugman menolak, kemudian menembakkan senjatanya. Vlugman tewas dicekik oleh salah satu pengawal Sudirman yang juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pergi menyelamatkan diri. Arek-arek Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya dan menaikkan kembali ke tiang bendera. Kejadian tersebut meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari, pada tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadilah kesalahpahaman yang terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobil yang ditumpanginya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh E.C.R. Mansur. 10 November, Mansur mengeluarkan ultimatum yang berbunyi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan serangannya. Salah satu tokoh pemuda, yaitu Bung Tomo, mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya melalui pidatonya yang berapi-api. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 6
16.000 pejuang Indonesia gugur dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjuk betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan mengenai kenapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dalam penyampaian informasinya. Saya Andre Wijaya, salam Pramuka. Pramuka semanis coklat.